Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Fardak dari kelas 4 ya. Akan menjelaskan tentang hakikat sosiologi sastra. Hakikat sosiologi sastra. Sosiologi sastra memahami fenomena sastra dalam hubungannya dengan aspek sosial, merupakan pendekatan atau cara membaca dan memahami sastra yang bersifat interdisipliner. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan hakikat sosiologi sastra, seseorang ilmuwan sastra seperti Swingworth dengan The Sociology of Literature terlebih dahulu menjelaskan batasan sosiologi sebagai sebuah ilmu. Batasan sastra baru kemudian menguraikan perbedaan dan persamaan antara sosiologi dengan sastra. Swingworth menguraikan bahwa sosiologi merupakan studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat. Studi mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial. Sosiologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup. Apa yang diuraikan oleh Swingworth tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi mengenai sosiologi yang dikemukakan oleh Suharjono Sukanto, bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Bedanya kalau sosiologi melakukan telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial, mencari tahu bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia tetap ada. Maka sastra menyusup menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya, melakukan telaah secara subjektif dan personal. Damono 1979. Swingworth memandang adanya dua corak penyelidikan sosiologi yang menggunakan data sastra. Yang pertama, penyelidikan yang bermula dari lingkungan sosial untuk masuk kepada hubungan sastra dengan faktor di luar sastra yang terbayang dalam karya sastra. Oleh Swingworth, cara seperti ini disebut sosiologi of literature. Dalam paradigma studi sastra, sosiologi sastra, terutama sosiologi karya sastra, dianggap sebagai perkembangan dari pendekatan mimetik yang dikemungkinan Plato yang memahami karya sastra dalam hubungannya dengan realitas dan aspek sosial kemasyarakatan. Pandangannya terhadap dilatar belakangi oleh fakta bahwa keberadaan karya sastra tidak dapat terlepas dari realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat, seperti yang pernah dikemukakan oleh Soekardi Djoko Damono, salah seorang ilmuwan yang mengembangkan pendekatan sosiologi sastra Indonesia, bahwa karya sastra tidak jatuh begitu saja dari langit, tapi selalu ada hubungan antara sastrawan, sastra, dan masyarakat. B. Karya sastra dalam perspektif sosiologi sastra. Sebagai pendekatan yang memahami, menganalisis, dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan, maka dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom, sebagaimana pandangan strukturalisme, bahwa keberadaan sastra dengan demikian selalu harus dipahami dalam hubungannya dengan segi-segi kemasyarakatan. Sastra dianggap sebagai salah satu fenomena sosial budaya, sebagai produk masyarakat. Karya sastra, tentu dia juga tidak dapat terlepas dari masyarakat tempat hidup, sehingga apa yang digambarkan dalam karya sastra pun sering kali merupakan representasi dari realitas yang terjadi dalam masyarakat. Demikian juga pembaca yang menikmati karya sastra, pembaca pun merupakan anggota masyarakat dengan sejumlah aspek dan latar belakang sosial budaya, politik, dan psikologi yang ikut berpengaruh dalam memilih bacaan maupun memaknai karya yang dibacanya. Bertolak dari hal tersebut, maka dalam perspektif sosiologi sastra, karya sastra antara lain dipandang sebagai produk masyarakat, sebagai sarana menggambarkan kembali realitas dalam masyarakat. Sastra juga dapat menjadi dokumen dari realitas sosial budaya maupun politik yang terjadi dalam masyarakat pada masa tertentu. Dalam karya sastra, misalnya novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz, kita dapat menemukan gambaran mengenai kehidupan kaum pribumi dalam pergaulan dengan orang-orang Eropa pada masa kolonial Belanda, melalui tokoh Hanafi dan Koroi. C. Teori mimes dan kreasi. Plato dengan teori mimes dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Kata mimes bahasa Yunani berarti tiruan, yaitu mimes menganggap karya sastra sebagai tiruan dalam alam atau kehidupan. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Dalam dunia gagasan ada gagasan mengenai manusia, semua manusia yang ada di dunia. Manusia nyata adalah tiruan dari manusia yang ada dalam gagasan tersebut. Demikian juga berbenda-benda yang ada di dunia, bunga, pohon, meja, kursi, dan lain sebagainya, dianggap sebagai tiruan dari dunia gagasan mengenai hal-hal tersebut. Maka ketika seorang penyair kemudian menggambarkan mengenai pohon dan dalam puisinya, misalnya, hanyalah menggambar tiruan dari sebuah tiruan. Oleh karenanya puisi atau sajak yang dihasilkan tidak lain hanyalah tiruan dari barang tiruan.
Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan, dan terdapat karya sastra dalam hubungan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Dalam kajian sosiologi sastra, yang awal hubungan antara karya sastra dengan kenyataan sering kali dipahami dalam hubungan yang bersifat langsung, tanpa mengingat hakikat sastra yang sebagai karya estetik yang diciptakan pengarang dengan berbagai latar belakang dan motivasi, yang semuanya akan ikut berperan dalam membentuk realitas yang tergambar dalam karya sastra. Terima kasih.